Yo guys, mungkin kalian udah notice lah ya. Gue udah lumayan sering pakai laptop dengan SoC Snapdragon X Series. Terakhir ya si Asus ini yang pakai SoC entry levelnya Snapdragon X. Tapi orang masih nggak percaya ya bahwa laptop yang berbasis ARM ini bisa running Windows dan aplikasinya secara baik. Masih banyak yang mikir mereka akan kesulitan karena beberapa hal. Di video ini gue bakal kasih tahu dan tunjukin ke kalian bahwa stigma tersebut tidak tepat. Let's go. Teman-teman gue akhir-akhir ini udah mulai ngeh keberadaan Snapdragon X based Windows laptop. Banyak yang mulai nanya-nanya juga. Concern utama mereka adalah aplikasi. Kebanyakan mereka mikir bahwa ini adalah fase transisional yang dimana banyak aplikasi belum support running di laptop dengan architecture ARM64. Concern tersebut mungkin ada benernya, tapi di 2024 pas awal rilis. Kondisinya sekarang udah beda. Banyak banget apps yang udah bisa dijalanin secara native di laptop ber-SoC Snapdragon X Series. Tapi apa yang dimaksud dengan native di sini? Native apps adalah app yang memang didesain untuk bisa langsung jalan di architecture tertentu tanpa melewati proses emulator lagi. Jadi secara speed dan kompatibilitas bener-bener 100% bisa jalan optimal. Di webnya Qualcomm lengkap nih, list ratusan popular apps yang udah memang dibikin versi ARM64-nya dan banyak banget apps yang udah bisa dijalanin secara native di laptop ber-SoC Snapdragon X Series. Kalau gue perhatiin, listnya tuh berkembang cukup signifikan dan akan terus nambah harusnya. Seperti yang kalian bisa lihat, app-app favorit user Windows banyak banget di sini. Dimulai dari app sosmed yang standar-standar kayak WhatsApp, Discord, Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn, atau app-app kantoran kayak app-app Microsoft Office, atau bahkan yang gratisan kayak LibreOffice yang ada native apps-nya. Kalian konten kreator atau video editor, kalian yang pro udah bisa enjoy DaVinci Resolve secara natively. Yang casual bisa enjoy CapCut, Clipchamp, dan lain-lain. Butuh buat 3D, Blender udah native juga. Banyak lah pokoknya. Dan seperti kalian lihat, app-app tadi berjalan secara baik dan normal layaknya di X64, X86. Lalu gimana dengan app-app yang nggak ada di list ini? Tapi kalian sekarang pakai, apa jadinya nggak bisa jalan? Nah, ada yang namanya app emulation. Simpelnya, app yang tadinya nggak jalan itu di-convert dulu. Melewati sebuah proses supaya bisa dijalanin di PC dengan architecture yang berbeda. Dan akhir-akhir ini, Prism, nama engine emulationnya Microsoft, itu makin canggih. Banyak apps yang tadinya belum bisa dijalanin jadi bisa. Contoh nih ya, Adobe Premiere Pro. Sambil nungguin Adobe yang masih proses membuat app native buat ARM64, melalui proses emulation Prism kita udah bisa jalanin Premiere Pro di sini. Atau misalnya kalian user yang butuh program AutoCAD. Gue cobain juga bisa nih, padahal nggak ada official support dari mereka. WinRAR juga belum native? Santai. Tinggal download exe-nya yang buat X64 seperti biasa, install, jalanin, dan selesai. Sebenarnya nggak perlu dipikirin ya, apakah app ini jalan via emulation atau native. Karena yang penting kan jalan dan lancar. Jadi gitu ya soal app compatibility, dan gue yakin kedepannya makin banyak apps yang akan disupport secara natively, dan dalam masa transisi, Prism tetap bisa handle juga. Next, soal performa. Ada yang bilang bahwa Snapdragon X based PCs performanya itu di bawah laptop dengan architecture X86 biasa. Gimana ya? Untuk ngebuktiinnya gue rada susah ya, karena gue cuma ada satu laptop Windows lain di rumah. Laptop yang dulunya harganya 30 juta dengan Intel i7 12 Gen, Spectre X360. Sementara laptop Snapdragon gue ini kan cuman yang entry ya, Asus ZenBook A14. Tapi ternyata performanya, jangan kaget, bisa bersaing banget. Ingat, ini i7 yang versi atas lawan Snapdragon X, walaupun yang ya lumayan baru ya keluarnya, tapi yang varian entry-nya. Kita coba proses buka beberapa aplikasi berat, buka project lah tepatnya. Perlu di note, gue nggak compare head to head full ya, karena ini bukan head to head yang tepat sebenarnya. Cuma kebetulan aja ada laptop ini di rumah. Kita coba lihat Photoshop dulu ya. Buka project yang ukurannya ratusan megabyte, itu lebih cepat diproses di Snapdragon X ini. Berasa kan bedanya? Next, Blender. Berasa cuy, buka project lebih cepat di Snapdragon X ini. Bahkan untuk ngerender lebih cepat nih di laptop dengan entry level SoC-nya Snapdragon ini. Dan lebih adem pula. Next, buka project di Premiere Pro. Which, seperti tadi gue bilang, ini kan masih lewat Prism ya. Masa iya sih lebih cepat di Snapdragon? Gokil juga kan? Walaupun begitu, memang pas ekspor masih kalah. Karena menurut halaman support Adobe ini memang masih belum fully memanfaatkan kemampuan Snapdragon SoC, terutama ketika rendering. Tapi kalau dipakai buat ngedit sih aman banget.
By the way, inget gak pas tahun lalu awal-awal rilis Snapdragon X ini, yang compatible tuh Adobe cuma Lightroom. Gak sampai 1 tahun, hampir semua app Adobe udah bisa dijalanin semua. Cepet banget adoption rate-nya. Buka project Adobe Illustrator masih cepetan Snapdragon juga, padahal masih pakai Prism. Clear ya, performanya bukan kaleng-kaleng. Bahkan di laptop yang masih pakai base model dari Snapdragon X. Gue yakin kalau udah pakai yang X Plus atau yang X Elite bakalan lebih kencang lagi. Next, soal AI. Entah gimana ceritanya ada image bahwa Snapdragon X base PC tidak menghasilkan performa terbaik di AI. Cuy, Snapdragon X Series secara angka mampu menghasilkan 45 TOPS, which itu tertinggi saat ini. Gue udah pernah kasih tunjuk beberapa real usage-nya dengan on-device AI di review Asus ZBook A14 ini. Coba ditonton deh. Kita bisa lihat dia sangat berguna untuk memproses secara real-time berbagai AI features yang membutuhkan instant processing power. Dari offline AI chatbot sampai berbagai content creation tool. Kalian pakai DaVinci Resolve gak? Kalau pakai, gue lihat ini fitur Magic Mask tuh gokil banget ya, dan bener-bener fully utilize hexagon NPU di Snapdragon. Sayangnya gue nggak bisa cobain langsung nih karena gue nggak berlangganan DaVinci Resolve yang studio. Dan nggak cuma ini, banyak banget fitur-fitur lain yang memanfaatkan on-device AI yang lagi on the works. Terakhir, gue sering cerita bahwa gue pakai laptop ber-Snapdragon X ini untuk ngedit Reels dan Shorts. Tapi kali ini gue challenge editor gue untuk ngedit full video ini, full video yang kalian lagi tonton ini, pakai Premiere Pro di laptop yang satu ini. Dan mayoritas harus ngedit on battery. Nah, jadi juga kan videonya, dan hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri lah. FYI, menurut dia performance-nya nggak turun ketika nyolok maupun on battery. Terakhir, game. Well, gue belum coba semua game di luar sana dan bagaimana kompatibilitasnya. Tapi, ada satu game yang pasti gue mainin di laptop apapun, dan itu adalah Football Manager. Dan di sini, lancar jaya bro. Dan nggak cuma lancar, kalau kita lihat di setting, graphics ratingnya itu bintang 5. Artinya, pada settingan tertinggi, itu sangat-sangat playable. Alright, itu adalah Snapdragon X Series 1 tahun kemudian. Gimana ekosistemnya? Growth-nya cepet banget sih, gak bisa dipungkiri. Jelas memang ya masih OTW, masih in progress untuk bisa dibilang 100% kompatibel dengan semua yang ada di ekosistem Windows. Cuma secara perkembangan, dalam setahun itu eksponensial. Dan gue yakin gak lama, segala stigma yang lekat dengan Snapdragon powered PCs akan segera berkurang jauh. Intinya sih, sesuai dengan pengalaman gue menggunakan laptop dengan SoC Snapdragon X Series sejak pertengahan 2024. Laptop-laptop dengan label Copilot PC Plus atau laptop dengan SoC Snapdragon X ini udah bisa banget dipakai daily tanpa worry, nggak cuma dari segi performa. Namun efisiensi baterainya juga, yang biasanya dengan pemakaian gue charge setiap 1-1,5 hari. Dan gue nggak sabar ya ngelihat progresnya setahun ke depan bakalan seperti apa. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.